Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya, salam sejahtera, salam Bhinneka Tunggal Ika. Oke guys, hari ini hari Senin 2 Oktober 2023. Aku mau mewawancarain atau ngambil video eksklusif tentang pendapat dari bapak atau orang tua laki-laki dari Mas Soleh Eko Wibowo guys. Aku lupa aja namanya guys. Maklum baru 1 hari di sini guys. Ini mau kedua harinya nih. Ini hari kedua ya. Di pagi hari tadi malam kami nginap dan kami juga mau makan guys. Makan pagi dulu ya. Jadi aku mau nanya sedikit tentang kisah Mas Soleh Eko Wibowo ini guys kepada orang tua lakinya guys. Oke, kita tanya guys ya. Teman-teman, sekarang hari Senin tanggal 2 Oktober. Nah guys, kita disuguhin makanan nih guys pagi-pagi. Kita udah dikasih penginapan 1 malam, disuguhin makanan lagi nih guys. Nah, tuh makan apa tuh Pak? Ayam sambal pete. Sambal pete. Ayam pete sama sayur apa? Lodeh guys. Nah, kita makan bareng guys ya. Tapi Cek Munji nggak ada guys, dia lagi pulang ke Kerawang. Lagi di depan ngedit. Air putihnya. Alhamdulillah kita dapat makanan di sini guys. Makanan gratis guys. Makanan gratis, tumpangan gratis guys. Alhamdulillah. Kalau mau jualan lagi saya harus ada uang sampingan buat ini nambahin modal. Kadang saya kalau pasar habis saya seneng, saya udah bangun malam jualan saya bisa habis, tapi kadang kalau masih banyak sedih rasanya. Oke Pak, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebelumnya Pak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, kita bersama orang tuanya Mas Soleh Eko Wibowo ya kan Pak. Betul. Orang tua lakinya guys ya. Jadi Bapak siapa namanya Pak? Sumadi. Tadi Bapak dari mana Pak? Dari kerja. Tempat tetangga sebelah. Borongan apa harian Pak? Harian Pak. Harian ya. Gajinya apa benar kata tadi Ibu Painom bilang 1 hari itu 90.000 lepas atau 90.000 kotor, benar tuh Pak? Betul. Jadi kalau di kampung itu beda-beda Pak. Kalau di desa itu ada yang 80, ada yang 90. Itu tukang Pak? Itu udah tukang. Tapi kalau untuk kuli tenaga kernetnya itu kisaran 65 hingga 70. Oh gitu, beda-beda tipis Pak ya? Jadi kalau saya kerja ke Jogja, ke kota sana itu kisaran 100 hingga 110 itu pun juga lepas. Berarti selama seminggu paling 500 ribuan nih Pak ya? Kurang lebih segitu Pak. Jadi untuk menambah-nambah beban perekonomian keluarga, untuk nambah-nambah penghasilan gitu, dari istri saya sendiri itu ada kesibukan sendiri. Iya, tadi kami udah ngomong Pak. Bakmi kan Pak, jualan bakmi. Jadi selain jualan bakmi itu ada lagi bantu-bantu bersih-bersih di sekolah. Iya, bersih di sekolah. Jadi ini Mas Soleh ya Pak ya? Iya. Mas Soleh ini
Kelas berapa sekarang nih Pak? Kelas 3 katanya Kelas kan? 3, Kelas 3. iya, Pak, iya. Apa benar tuh mulung itu Pak dari kelas berapa mulai mulung tuh Pak? Kalau anak saya sekolah mulai memulung itu dari kelas 2 menjelang dari kelas 1 Tuh, menjelang kelas 2. kenaikan kelas 2. SMK. Betul, itu. Terus apa benar jalan kaki berapa kilometer Pak? Kalau dari rumah itu jalan kaki itu ke sekolah? Kurang lebih, tapi kalau kurang tuh nggak mungkin tuh kisaran 6 kilo. 6 kilo guys. Berarti kalau ada berita-berita yang apa gitu, Kalau ada berita yang melebihi dari 6 kilo itu ada penambahan oh gitu ya. kata-kata gitu. Kalau yang sebenarnya kurang lebih memang 6 kilo. 6 kilo. Oke Pak, kita kan mencari fakta sebenarnya 6 gitu Pak. kilo. Jadi kalau anak saya jalan kaki dari rumah ke sekolahan itu bisa ditempuh 1 jam hingga 1 jam setengah. Jalan kaki Pak ya? Jalan kaki. Jadi kalau pagi itu berangkat dari rumah, kalau bapaknya kerjanya nginap di Jogja, itu tuh berangkat dari rumah jam 6 pagi menjelang sampai ke sekolahan itu jam 7:15 hingga setengah 8 itu baru sampai sekolahan. Itu pulang pergi Pak gitu jalan kaki? Kalau ada Tumpangan, pas di jalan tuh ada tumpangan, jadi anak saya bisa dibawa sampai ke sekolahan. Tapi kalau sama sekali tidak ada, tetap jalan kaki. Terus Nah, begitu juga kalau pas sepulangnya tuh kalau ada tumpangan itu bisa sampai rumah ataupun deket-deket dengan rumah udah sampai rumah. Tapi kalau tidak ada sama sekali tetap jalan. Jadi kalau pas pulang sekolah itu dia tidak langsung pulang. Jadi anak saya tuh istirahat sejenak sambil makan siang di sekolahan. Habis itu duduk-duduk di sekolahan. Setelah semua itu kalau ada kerjaan dari PR dari sekolah itu dia kerjakan dulu di sekolahan itu. Minimal mengurangi, jadi di rumah nanti tinggal seberapa dapatnya gitu iya Pak. betul. Nah setelah gitu anak saya tuh menuju ke pembuangan sampah di belakang sekolahan gitu, tempat sampah gitu Pak ya. Nah, di situ anak saya mengambil barang bekas. Nah itu sambil pulang jalan ataupun kalau sekarang udah naik sepeda. Iya. Sambil pulang jalan tuh di setiap jalanan ada barang berserakan itu selalu diambil. Terus sepedanya katanya pemberian gurunya Pak ya? Betul. Itu nah, kapan dikasih sepedanya Pak? Udah Gini lama? Pak, pas pertengahan kelas 2 SMK anak saya itu ada pemberian sepeda itu dari Bapak Samin. Ya. Rumahnya deket sini. Nah itu yang pemberian awal menjelang pertengahan kelas 2 itu Pak. Pokoknya pertengahan awal menjelang kelas 2. Betul. Sepeda. Jadi selama itu sebelum dapat sepeda jalan kaki. Jalan kaki. Nah, selang beberapa lama kemudian ibu guru Soleh di sekolahan itu membelikan sepeda lagi. Jadi 2 sepedanya Pak? Dapat sepeda 2 itu saya bersyukur ini jadi anak saya dua sepedanya ada di sini Pak? Ada di rumah semua. Ada. Jadi untuk beraktivitas ke sekolahan anak saya. Berarti lebih cepat lah Pak ya. Betul. Biasanya kalau jalan kaki 1,5 jam gitu Pak ya. Betul. Nah, terus penghasilan anak saya memulung atau memungut barang bekas di jalanan penting nih, itu dikumpulin di rumah. Terkadang itu dalam 1 minggu itu dapat 3 hingga 4 karung tanggung gitu. 1 sampai 2 minggu Pak ya. Dalam 1 hari sampai 1 minggu hingga 10 hari. 1 minggu hingga 10 hari. Nah, terus kalau pengepul keliling itu datang ke rumah menimbang bahkan sampai membeli, itu penghasilan anak saya dalam 1 minggu hingga 10 hari itu kisaran 15.000 hingga 20.000. Paling besar itu 25.000 itu pun terkadang nggak pasti. Berarti penghasilan terbesarnya 20.000 lah katakan Pak ya. Itu 20.000 2 minggu sekali Pak? 1 minggu hingga 10 hari. Oh iyalah, 1 sampai hampir 2 minggu Pak ya. Hampir 2 minggu, betul. Saya kira tadi tiap hari penghasilan segitu. Enggak ya? Berarti seminggu sekali paling cepat, paling lama 2 minggu sekali Pak ya. Itu saya tidak mengada-ada, semua orang lingkungan sini tahu semua. Itu. Jadi kalau seperti botol-botol besar bekas seperti ini kan ringan. Jadi kalau di pedesaan gini setiap 1 kilonya itu kalau nggak salah dihargai 2.500 atau 3.000 gitu per 1 kilo. Nah kalau 1 karung itu kan paling banyak 5 kilo 1 karung. Nah kalau 2 hingga 3 karung, 4 karung itu kan paling besar cuma 20.000. Karung itu paling cuma
Padahal satu karung itu karungnya 50 kilo bilang Pak ya untuk beras. Betul ya, lah, karung 50-an kilo itu. Jadi untuk tempat. Iya, karena ringan tadi Pak ya. Karena ringan, iya. Satu karung cuma dapat berapa Pak? Satu karung? Satu karung itu terkadang 8.000, kadang 10.000 gitu satu karung. Itu ngumpulinnya 3-4 hari itu paling-paling baru dapat satu karung. Betul. Itu kan karena dia nggak apa ya, tidak sepenuhnya dia mencari barang bekas, tidak cuma sambilan sambil dia anak saya pulang sekolah. Nah, hasil dari uang hasil dari memulung anak saya itu tadi itu sedikit demi sedikit itu pun dikumpulin itu ditabung ke sekolahan. Jadi di sekolahan itu ada namanya, entah itu namanya Bu Guru, namanya gurunya itu siapa gitu, dan petugas apa saya sendiri kurang tahu. Yang jelas itu ada catatan setiap anak saya ngumpulin, nabung ataupun nyicil biaya-biaya anak saya sekolah sendiri. Nyicil itu Mas, ya kadang punya uang 20.000 dititipin di Dititip. sekolah, 15.000. Uang-uang yuran gitu ya? Ya, Iya. Enggak, pokoknya uang dia misalnya dia dapet kayak dia ngutip tadi itu kan sama dia ditaruh di tabungan Iya. sekolah, kadang Oh. 20.000, kadang 10.000. Nanti buat bayar Nanti sekolah. kalau udah apa bisa diambil kan gitu ya kan. Nanti kalau buat itu, dalam bayar satu sekolah. tahun itu nanti ada rapat dari Bu Guru itu yang harus dibayar selama 1 tahun di kelas 1 ataupun kelas 2 dan kelas 3 itu kan selalu ada biaya-biaya yang harus dikeluarkan. Jadi pada intinya Mas Soleh ini mandiri Pak ya. Betul. Nah, setelah kita orang tua, wali murid semua diundang untuk rapat membahas biaya-biaya anaknya sekolah itu. Nah, khusus untuk anak saya sendiri itu setiap ada rapat itu terkadang dari hasil anak saya ngumpul nabung di sekolah itu ada kekurangan sedikit-sedikit itu selalu dibantu dari bapak ataupun ibu guru di sekolahan ataupun dari donatur-donatur yang ada rasa simpati atau belas kasihan sama anak saya gitu loh. Untuk menutupi kekurangan. Ya, berangkat sekolah itu ada orang di jalan ngasih uang 50, kadang 25. Pulang sekolah kadang ada yang ngasih ya uang apa makanan itu, makanan ringan. Masih banyak yang ngasih gitu. Ya, banyak yang Kalau ngasih. untuk jajan makanan ringan itu anak saya itu nggak mau dia, Bu. Dia tuh anaknya tuh kalau udah bawa makan bekal dari rumah sudah apa adanya yang dia ngasih. Oh, dia nggak suka jajan deh ya. Nggak suka. Jajannya ya cuma roti enggak, Iya. cuma dua itu. Pokoknya dia lebih seneng dia bawa apa-apa bawa dari rumah. Betul, Karena dari rumah. rumah. Kok kadang di rumah kan ada kue roti, kadang udah enggak apa udah. Kalau jajan ya cuma itu. Berarti dia nggak kayak anak-anak zaman sekarang langsung Enggak. Anak saya itu pagi gitu. Pak dari kecil itu ada makanan apa dia sampai sekarang belum pernah makan nggak mau makan. Jadi kalau jajan ya cuma roti wafer cuma itu. Tahunya cuma Bapak lahir di Sumatera tadi ya? Lahir di Sumatera. Di Jambi, Pak ya? Jambi, betul, di Jambi, tepatnya di Kabupaten. Kalau sekarang di Kabupaten Merangin kalau sekarang. Kabupaten kalau Merangin. tidak salah ya. Tapi memang orang tua dulu dari Wonosari, betul, betul. tetap Jogja Pak ya. Betul. Berarti Puja Kusuma nih Pak ya. Putra Jawa, Putra kelahiran Jawa, Sumatera ya Bu ya. Sumatera. Iya, Puja Kusuma. Sama kayak ini Pak, Puja Kusuma juga ini. Slemannya ya kalau bukan Slemannya mana kakak? Di Ngelempong, Giri Kerto. Giri Kerto. Atau Turi. Oh, daerah Turi. Udah sering masuk ke sana ke wilayah terus Turi. tinggal di Sumatera juga Dulu bapak waktu umur setahun dibawa ke Sumatera. sama Simba ke Sumatera. Jadi gini, anak saya tuh sepulang dari sekolah itu walaupun capeknya seperti apa, kadang keringat belum kering, itu pun dia nggak pernah mengeluh. Sampai di rumah itu ada barang kotor, ada cucian kotor, ataupun lantai-lantai yang masih kotor tuh selalu dia pegang duluan, dibersihin, cuci piring. Dan itu belum sempat istirahat. Adiknya yang kecil-kecil itu minta ini, minta itu, kadang-kadang naik sepeda pun tetap diturutin. Nah itu belum istirahat juga sampai di rumah, mamanya pun tetap masih juga nyuruh ke warung, ke sana ke sini. Itu pun kalau anak saya namanya Soleh itu tetap nggak pernah nolak apa adanya, jadi nggak pernah membantah apa yang diminta orang tua itu nggak dibantah.
Jadi dia itu selalu nurut. Nah, jadi nanti kalau ada waktu luang itu menjelang sore hari gini, dia itu mencari kayu bakar di belakang. Mencari kayu bakar di belakang. Ini ada agak seperti hutan sedikit. Iya, Bang. Nah, itu nanti untuk bekal anak saya kalau pagi itu sekitar pas menjelang subuh itu anak saya udah bangun tidur, nyuci piring, rebus air. Nah, rebus air itu untuk kebutuhan minum keluarga. Nanti kalau setelah semua tercukupi dia ngerebus lagi untuk persiapan mandi berangkat sekolah. Jadi setiap hari itu aktivitas itu selalu ada anak saya. Memang istilahnya memang betul-betul nggak bisa diam rajin gitu orangnya. Memang sebelumnya mohon maaf kalau anak saya itu ada kekurangan. Jadi kekurangan faktor utama itu keterbatasan mental. Terus anak saya itu pendiam. Di samping itu jadi pemalu anak saya itu. Oh, jadi Mas Soleh itu sebenarnya ada kekurangan ya, Pak? Betul. Jadi kalau untuk di pelajaran sebenarnya anak saya pun lumayan bagus, juga membanggakan orang tua dia. Jadi nilai-nilainya itu lumayan bagus. Waktu SMP kemarin itu udah sering dia setiap ada lomba-lomba mewakili sekolahan SMP itu selalu terlibat. Entah itu tingkat kabupaten, kecamatan ataupun ke provinsi, sering dia itu dulu. Jadi sering dilibatkan. Dari sekolahan. Waktu sekolahan masih duduk di sekolah SD, memang anak saya itu kurang pelajarannya, jadi nilai-nilainya itu selalu di bawah. Setelah masuk SMP kok dia itu nilainya langsung melonjak bagus di SMP sampai sekarang. Alhamdulillah nilainya bapak ibu guru di sekolahan pun juga menilai kalau si Soleh anak saya itu nilai-nilainya bagus, prestasinya bagus, bahkan tingkat kemandirian anak saya di sekolahan itu tingkat kenakalan pun tidak ada. Anak saya itu selalu tekun di sekolahan, nggak ada yang menyimpang dari norma-norma sekolahan gitu. Oke lah, Pak. Nah, cukup dulu, sekian dulu Pak ya. Video eksklusif dari Bapak nih ya kan. Amin, alhamdulillah. Biar ini aja Pak penonton biar tahu ya kan. Tadi kan saya minta penjelasan dari ibunya, sekarang dari bapaknya. Jadi biar ada penjelasan dari keduanya gitu Pak ya. Nah, gitulah sejelas-jelas dan sejujur-jujurnya Pak ya. Jadi apa adanya anak saya seperti itu. Jadi kalau ada memang tambah-tambahan itu kemungkinan lain dari yang lain itu ada faktor ditambahin, dikurangin, itu kemungkinan ya dimaklumin aja, jadi nggak usah itu di luar dari apa Bapak ya kan. Iya. Terima kasih Pak ya atas penjelasan Pak ya. Sama-sama. Semoga keluarga ini sehat-sehat selalu, banyak rezekinya Pak ya. Amin.